Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dengan saya Ibu Nurlinda. Nah, video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang meyakini Nabi dan Rasul Allah menjadi generasi digital yang berkarakter. Nah, pokok bahasan pada materi hari ini ada dua. Yang pertama, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan rasul. Yang kedua, mempercayai berbagai tugas dan kenabian dan kerasulan. Pengertian iman kepada nabi dan rasul. Nah, sebelum anak-anakku lebih mengetahui lebih lanjut, maka ada baiknya anak-anakku harus tahu apa itu iman. Nah, iman menurut bahasa yaitu yakin atau percaya. Sedangkan menurut istilah, iman itu terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, meyakini dalam hati. Yang kedua, mengucapkan dengan lisan. Dan yang ketiga, melakukan dengan perbuatan. Pengertian iman kepada Nabi dan Rasul Allah artinya membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki Nabi dan Rasul yang sengaja dipilih untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Tentang jumlah Nabi dan Rasul, hanya Allah saja yang mengetahui secara pasti. Namun, ada 25 nama Nabi dan Rasul yang wajib diketahui. Nah, yang pertama ada Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, Nabi Idris alaihissalam. Yang ketiga, Nabi Nuh alaihissalam. Yang keempat, ada Nabi Daud alaihissalam. Yang kelima, ada Nabi Soleh alaihissalam. Yang keenam, ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketujuh, ada Nabi Lut alaihissalam. Lanjut, yang kedelapan, Nabi Ismail alaihissalam. Yang kesembilan, ada Nabi Ishak alaihissalam. 10, ada Nabi Yakub alaihissalam. Ke-11, ada Nabi Yusuf alaihissalam. Ke-12, ada Nabi Ayub alaihissalam. Ke-13, ada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ke-14, ada Nabi Musa alaihissalam. Ke-15, ada Nabi Harun alaihissalam. Ke-16, ada Nabi Zulkifli alaihissalam. Ke-17, ada Nabi Daud alaihissalam. Ke-18, ada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ke-19, ada Nabi Ilyas alaihissalam. Ke-20, Nabi Ilyasa alaihissalam. 21, Nabi Yunus alaihissalam. 22, Nabi Zakaria alaihissalam. 23, ada Nabi Yahya alaihissalam. Ke-24, ada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir, ada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Muhammad ini adalah Nabi akhir zaman. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul sesudahnya. Nah, selanjutnya, tugas Nabi dan Rasul. Tugas Nabi dan Rasul yang pertama, yaitu sebagai saksi bagi umatnya. Di hari akhir kelak, setiap Nabi dan Rasul akan menjadi saksi bagi umatnya. Bagi seseorang yang betul-betul mengikut ajaran Nabi dan Rasulnya, termasuk yang beruntung. Tapi jika sebaliknya, bila Nabi dan Rasulnya terlepas dari diri mereka, karena amal perbuatan, kepercayaan yang tidak sesuai dengan ajarannya, maka termasuk orang yang merugi. Yang kedua, sebagai pembawa kabar gembira. Kabar gembira ini disampaikan oleh Nabi dan Rasul kepada orang-orang
yang membenarkan risalah dan mengamalkan petunjuk-petunjuk yang berupa informasi bahwa kelak akan dimasukkan ke dalam syurga. Nah, selanjutnya tugas Nabi dan Rasul yang ketiga sebagai pemberi peringatan. Peringatan diberikan kepada mereka yang mengingkari risalah dan petunjuk-petunjuk yang disampaikan, berupa akan mendapatkan azab siksa api neraka. Dan yang keempat, tugas Nabi dan Rasul adalah sebagai juru dakwah. Maksudnya adalah para nabi dan rasul bertugas mengajak umat manusia agar mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala dan membimbing mereka beribadah dengan tulus ikhlas agar tujuannya manusia dipenuhi dengan cahaya keimanan sehingga menyinari jalan yang akan ditempuh agar mereka hidup berbahagia di dunia dan di akhirat. Demikianlah video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.